Shalom semua. Tuhan itu baik. Amin. Itu harus menjadi suatu pengalaman dalam hidup saudara. Bagaimana mengalami Tuhan yang baik? Ikuti, dengar firman-Nya, dan menjadi pelaku daripada firman. Nanti saudara akan mengalami hal-hal yang ajaib, sehingga bisa bersaksi kepada teman-teman yang lain apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Saudara, waktu pertengahan kurang lebih Agustus, saya dapat sesuatu di hati. Ayo mulai jalan. Jadi saya itu pandemik masih cukup tinggi, tetapi di hati ini ada Tuhan taruh, ayo mulai jalan, keliling lagi. Jadi saya pada waktu September, akhir September, minggu terakhir, pergi ke Kendari, ada 3 tempat di sana, lalu dari situ terbang ke Palu, itu di Sulawesi Tenggara, Palu itu di Sulawesi Tengah. Di situ ada 3 tempat lagi yang kami kunjungi dan hamba-hamba Tuhan serta istrinya bisa berkumpul. Saudara, bulan Oktober juga pergi lagi ke Luwuk. Saudara mungkin tidak tahu itu Luwuk di mana. Sulawesi Tengah juga, ya, itu ada pulau namanya Pulau Banggai. Kami menyeberang, jadi terbang ke Luwuk, menyeberang ke Pulau Banggai. Di situ juga mengumpulkan para pendeta, kebanyakan pendeta dari dusun atau pedalaman, saudara dikumpulkan dan istrinya, kita berkumpul bersama-sama share firman kepada mereka. Lalu di 2 tempat di sana, lalu kami pergi ke pergi ke daratan Sulawesi, ada 4 tempat yang kami kunjungi juga di sana. Lalu pertengahan November, jadi minggu yang lalu saya baru kembali, itu pergi ke Sulawesi Barat, saudara. Saudara, Tuhan itu ajaib. Jadi waktu masa pandemi masih tinggi, sudah dengar, ayo mulai melangkah. Pada waktu melangkah, itu sudah mulai turun, saudara. Sampai terakhir boleh bilang tidak usah PCR, tapi pakai antigen sudah cukup, saudara. Pada waktu pergi ke luar Jawa. Jadi saudara, pada waktu kita belajar mendengar, mengerti Tuhan mau apa, dan kita mau melangkah, itu mengalami kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Dan saya rindu saudara pun belajar seperti itu. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara melihat akan beberapa ayat, tetapi kita akan melihat dari Lukas pasal 14 ayat 33. Mengenai melepaskan diri dari segala milik. Lukas pasal 14 ayat 33, sudah ada di situ? Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Firman Tuhan begitu. Semua kan ingin jadi murid Tuhan, betul nggak? Belajar saben hari firman, Tuhan mengajar apa, saudara tangkap dan saudara lakukan. Ini dikatakan tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Saudara, kalau melepaskan sesuatu, artinya kita punya, betul tidak? Kalau tidak punya apa-apa, apa yang dilepaskan? Ya, apakah itu pengampunan, apakah itu uang, apakah itu kita harus terima dulu, baru bisa melepaskan. Ya, saudara, sebetulnya kita sedang belajar, kalau kita itu sebetulnya diperlengkapi sama Tuhan tuh banyak sekali. Siapa yang percaya? Ya, segala perkara. Saudara perhatikan dalam hidup saudara, bertambah pandai, bertambah bisa bicara, bertambah bisa berkomunikasi dengan orang, berkat juga bertambah, terus keluarga juga berkembang. Itu Tuhan taruh banyak, saudara, di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan ingin semua yang Dia kasih dalam hidup saudara, kita belajar tidak dicekeli, saudara. Kalau Tuhan mau
suruh kita lakukan sesuatu, itu kita belajar nurut, saudara. Saudara, ada seorang anak muda yang datang kepada Tuhan Yesus, dia berkata, bagaimana aku bisa hidup yang kekal? Lalu Tuhan bilang, jangan berzina, jangan mencuri, semuanya sudah aku lakukan dari kecil. Oh, ini orang hebat sekali. Semua sudah dilakukan dari sejak kecil, dia mengikuti Taurat, saudara. Tetapi Tuhan melihat hatinya, lalu Tuhan bilang begini, ada satu lagi, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, kamu punya harta di sorga, ikut aku. Nah, saudara, ternyata dia berat sekali untuk melakukan itu. Dan dia meninggalkan Tuhan Yesus, tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Dia lengket dengan apa yang dia punya. Itu semua datang daripada Tuhan. Pada waktu Tuhan bilang, kamu tuh masih lengket dengan harta, lepaskan semua itu. Seperti firman yang kita baca ini, kalau mau jadi murid Tuhan, harus melepaskan diri dari segala. Segala itu apa saja? Ego kita, uang kita, waktu kita. Kalau Tuhan suruh, tadi untuk anak muda yang kaya tadi, Tuhan bilang, ayo kamu masih lengket sama uang, coba lepaskan, kamu ikut aku. Saudara, kalau ikut Tuhan Yesus itu hebat sekali. Saya lihat murid-muridnya tidak ada yang bilang, Tuhan aku berhenti dulu sebentar ya, lihat keluargaku dulu, kecukupan atau tidak. Tidak, mereka 3 tahun ikut Tuhan Yesus, terus mengikuti, saudara. Ya. Jadi, saudara pernah ada Lewi, pemungut cukai, dia duduk di meja cukai. Lalu Tuhan Yesus datang, lewat ke situ, Tuhan Yesus mampir, dia bilang sama Lewi, ikut aku. Itu firman yang keluar dari mulut Tuhan, ikut aku. Saudara, apa yang terjadi? Dia tidak lengket dengan uang yang ada di meja cukai, dengan kekayaannya, dia langsung bangkit berdiri, dari ngitung duit, bangkit berdiri dan mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan dia bikin pesta di rumahnya. Ya, teman-teman tanya, ngapain pesta? Sama guru, ya. Saya berhenti jadi pemungut cukai, saudara. Saya mau ikut dia, saudara. Saudara, itu pekerjaan yang basah sebetulnya, yang ngantri itu banyak. Jadi pada waktu dia bilang, aku mau meninggalkan pekerjaan ini, itu yang ngantri sudah, aku yang melanjutkan. Saudara, dia bikin pesta, artinya dia tidak bisa menjilat omongannya lagi. Tahu maksudnya, saudara? Pesta ngapain? Bye-bye terhadap pemungut cukai ini. Tugas saya pemungut cukai. Tidak bisa dia bilang, istri, kamu jaga di sini ya. Siap-siap kalau saya gagal ikut dia, saya mau balik lagi. Tidak pakai begitu, saudara. Ya. Sehingga Tuhan Yesus di sini juga bilang, ya, kalau tidak melepaskan diri dari segala milikmu, tidak bisa jadi muridku, tidak layak menjadi muridku. Saudara, anaknya Lewi itu yang akhirnya menulis kitab Matius. Ya, anak Lewi pasti bilang, Pak, tidak bisa makan yang enak lagi, dan sebagainya. Ya, tadinya uangnya masuk banyak, sekarang pergi ikut Tuhan Yesus, saudara. Tetapi bagaimana dia mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya pada waktu dia ikut Tuhan Yesus, saudara. Saudara, Tuhan Yesus sebetulnya mengajar ini, dirinya sendiri pun dia masuk di dalam melepaskan dari segala miliknya. Ada Filipi 2 yang ayat 6. Filipi 2 ada tulisan begini. Filipi 2 ayat 6 coba. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia sendiri sebetulnya Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba. Itu tulisannya bond servant.
itu doulos, itu adalah budak. Budak yang dibeli boleh bilang, tidak punya hak apa-apa. Jadi Tuhan Yesus mengambil rupa seorang budak yang menjadi sama dengan manusia. Bahkan rela memberikan dirinya mati di kayu salib, saudara. Jadi Tuhan Yesus ngajarin dia sendiri juga menjadi pelaku, saudara. Kenapa bisa tahu begitu? Di dalam pelayanan dia selalu tanya kepada Bapa. Otoritas ada di Bapa. Ya, mau apa saja dia tanya. Bahkan dia bilang begini, aku tidak bisa melakukan apapun kalau aku tidak lihat Bapa mengerjakannya. Jadi mata dia terus tertuju kepada Bapa di sorga, suruh apa saja nurut, saudara. Saudara, pada waktu dia dibaptis, ya, sama Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis bilang begini, bukan aku yang baptis kamu, engkau yang membaptis aku, pantasnya begitu. Tetapi Tuhan Yesus bilang, biarlah semua rencana Tuhan terjadi untuk kamu dan saya, dia bilang begitu. Jadi dia dibaptis sama Yohanes, itu kerendahan hati, anak Allah yang turun menjadi manusia dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Dan Tuhan lewat rohnya ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, ini Bapa di sorga tuh senang sekali dengan Tuhan Yesus. Kenapa senangnya? Selama 30 tahun nurut. Itu kemampuan ilahi ada di dalam diri dia. Tetapi dia hanya menantikan kapan Bapa suruh mulai, baru mulai. Banyak orang yang punya kemampuan tidak tahan di sini. Aku bisa membantu orang miskin, bisa menyembuhkan, bisa. Tetapi dia menantikan Bapa menyuruh apa baru dilakukan. Itu yang sampai Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Belum melakukan mujizat apa-apa, tetapi Bapa di sorga sudah lihat, ini anak nurut, nunggu perintah daripada saya. Pada waktu Tuhan bilang, ini waktunya memulai, kamu harus dibaptis. Lalu dia memberikan diri untuk dibaptis. Saudara, banyak orang punya segala kemampuan, dia ingin menunjukkan kepada teman-temannya, saya bisa ini, saya bisa ini, saya bisa itu, saudara. Ya, itu manusia begitu, saudara. Ya, tetapi Tuhan berkata, ayo belajar mengosongkan diri. Jadi ada yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara, tapi belajar melepaskan hak. Ya. Saudara, saya perhatikan pada waktu saya membaca Alkitabnya, ini Eliezer pada waktu suruh mencari seorang istri bagi Ishak. Saudara ingat tidak? Eliezer pergi, lalu sampai di sana, kok ketemu istrinya Ishak tuh Ribka, betul ya? Ribka, lalu pergi ke rumah Ribka, ya. Lalu dia bilang sama orang tua Ribka, bilang begini, saya bacakan kepada saudara. Ya, ini bicara mengenai Tuhan sedang mengisi akan Abraham. Tuhan, saya bacakan saja. Tuhan sangat memberkati tuanku itu. Jadi Eliezer budaknya Abraham yang suruh bersumpah, jangan anakku Ishak dibawa keluar, tapi perempuan dari sana bawa ke sini. Dia cerita sama orang tua dari Ribka, Tuhan sangat memberkati tuanku itu, yaitu Abraham, sehingga ia telah menjadi kaya. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing domba, lembu sapi, emas dan perak, budak laki-laki dan perempuan, unta dan keledai. Jadi dikatakan Tuhan, ini Eliezer budaknya Abraham, dia memperhatikan bosnya, saudara. Ini bosnya terus diperkaya sama Tuhan. Tuhan telah memberikan kepadanya kambing, domba, lembu, dan emas, perak, semua unta, keledai, emas, ya,
segala budak laki, budak perempuan. Dia menceritakan seperti itu. Perhatikan, Tuhan yang telah memberi kepadanya. Saudara, Tuhan itu yang memperlengkapi saudara dengan segala macam. Kita semua keturunan Abraham. Ya, janji kepada Abraham itu pada waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, janji itu melekat kepada hidup saudara. Ada kata firman berkata begini, olehmu dan semua keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi Abraham itu diberkati luar biasa. Berkatnya di sini ditulis Tuhan telah memberikan kepadanya. Berkat-berkat ini. Saudara, saya waktu membaca ini, saya melihat ada orang-orang yang berkatnya dari usaha sendiri. Kerja dari pagi sampai malam, sedangkan Tuhan berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih payah tidak menambahkannya, saudara. Nah, kita lihat Abraham itu sangat diberkati. Karena apa? Di dalam bagian dari Kejadian 26 dikatakan, karena Abraham mendengarkan firmanku dan melaksanakan kewajibannya. Sekali lagi, Abraham itu diberkati karena dia mendengarkan firmanku dan melaksanakan kewajibannya. Perintahku, ketetapanku, hukumku, semua dikerjakan oleh Abraham. Dan kita sebetulnya Tuhan menyediakan banyak berkat dalam hidup saudara. Pada waktu saudara mendengar dan melaksanakan kewajiban saudara, itu saudara akan diisi penuh oleh Tuhan. Saudara ingat Yakub itu ya, pada waktu dia kerja 14 tahun tidak dapat apa-apa, cuma dapat 2 istri, 2 istri pembantu ya, dapat 2 pembantu, dapat sampai Yusuf lahir, jadi dapat 11 anak. Benyamin belum lahir pada waktu itu. Saudara, dia kerja keras, bahkan dia berkata, itu siang dimakan panas, malam dimakan dingin. Aku kerja, bahkan dia berkata, kalau ada yang mati aku suruh ganti. Ya, kalau disuruh orang aku juga bertanggung jawab. Ini pegawai yang hebat sekali, saudara. Tetapi satu hari dia ada mimpi, ditunjukkan sama Tuhan bahwa seluruh domba itu bintik-bintik, belang-belang dan hitam, saudara. Dan pada waktu Laban itu bilang sama Yakub, kamu mau pulang? Sudah 14 tahun. Ya, tugasku untuk bayar istri-istriku ini sudah tuntas. Aku sekarang mau pulang ketemu orang tuaku. Jangan pulang. Dia bilang gitu. Minta apa saja tak kasih. Apa yang ditunjukkan sama Tuhan sama Yakub, dia bilang, aku minta yang bintik-bintik, belang-belang. Laban bilang, baik, kita bikin perjanjian MOU. Saya sepakat, kamu sepakat ya. Nanti kalau kamu ngambil yang putih, itu namanya nyolong dari punya saya. Tapi saudara, dalam 6 tahun ada perpindahan kekayaan. Dari mana asalnya? Ditunjukkan Tuhan. Dan dia berani minta yang tidak ada. Karena Laban itu licik sekali. Kalau minta yang ada tidak dikasih. Minta yang tidak ada, ya boleh. Tapi Tuhan bisa mengatur yang tidak ada menjadi ada, saudara. Jadi Yakub tadi melihat apa yang Tuhan tunjukkan dan dia berani melangkah. Dalam 6 tahun itu kekayaan Laban pindah ke dia sampai mukanya asem. Labannya asem, anak-anak laki-lakinya semua asem terhadap Yakub ini, saudara. Yakub diperlengkapi sedemikian rupa. Kenapa? Karena Yakub harus membesarkan 12 anak laki-lakinya menjadi suku Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub tidak disebut selanjutnya. Karena semua anak Yakub itu umat Israel, saudara. Jadi Tuhan memperlengkapi. Cuma hari ini Tuhan pesan kepada saudara dan saya, ya, belajar yang diperlengkapi Tuhan tadi, kalau diminta
ya berani melepaskan segalanya, apapun belajar untuk dilepaskan. Ya, tadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh, dia turun dari sorga, ya, menjadi manusia, bukan cuma menjadi manusia, tetapi menjadi hamba, doulos. Doulos itu tidak punya hak apapun di dalam dirinya. Saya bacakan ya, doulos itu seorang yang tidak memiliki kuasa ataupun wewenang sama sekali, baik atas suatu barang maupun atas hidupnya. Dia tidak punya kuasa, dia tidak bisa perintah, dia hanya tunggu perintah dari atasannya, dia harus melakukannya. Perintahnya seperti apapun, dia harus lakukan. Tidak punya kuasa atas satu barang maupun hidupnya sendiri. Ya. Itu posisi Tuhan Yesus yang anak Allah, tetapi dia turun merendahkan dirinya, mengosongkan diri. Dan dia sedang mengajar Bapak dan Ibu Saudara semua untuk seperti itu. Saudara, saya dapat begini beberapa hari ini. Saudara, kalau saudara persembahan, ya, persembahan itu ada wujudnya. Zaman dulu bisa domba, bisa lembu, bisa burung, bisa yang lain-lain ada wujudnya. Tetapi ditaruh, sebelum ditaruh dipotong dulu sampai mati, ya. Lalu ditaruh di atas mezbah, dibakar. Habis tidak saudara? Habis, jadinya apa? Abu. Tadinya kelihatan binatang yang seger, akhirnya tidak ada apa-apa, saudara. Saudara, itu menggambarkan Tuhan Yesus merendahkan dirinya, membiarkan dirinya dipakai untuk penebusan saudara dan saya. Rela dari Allah yang memiliki semua, pencipta semua, dia rela sampai tidak ada apa-apa. Di kayu salib mati, saudara. Orang mati itu sudah ujung-ujungnya, sudah tidak bisa apa-apa. Maria Marta bilang begini, kalau saja engkau datang pada waktu Lazarus masih hidup, pasti dia tertolong. Dia sedang bilang mati itu sudah terakhir, saudara. Jadi tadi balik, persembahan itu tadinya ada wujud yang bagus, sampai akhirnya menjadi abu. Dan itu dikerjakan Tuhan Yesus, dirinya sendiri dikosongkan sampai habis. Saudara dan saya, ya, belajar di dalam kehidupan ini, kita seringkali dari tidak ada apa-apa, kita kepengen jadi ada apa-apa, saudara. Ya, orang misalnya ditanya, kenapa beli anting-anting? Nah, biar kelihatan bagus, biar cantik, biar dihargai orang. Kenapa beli mobil yang bagus? Ya, biar orang respect. Artinya dari tidak apa-apa, tidak ada apa-apa nih, kepengen jadi orang yang ada apa-apanya. Tetapi perhatikan, Tuhan Yesus dari yang tinggi, dia mau ke bawah. Dan hari ini, tadi saya sudah terangkan, Tuhan memberi berkat kepada Abraham. Tuhan memberi berkat kepada saudara. Pada waktu saudara mendengar firman dan melaksanakan kewajibannya. Itu lewat itu kita tuh diberkati. Karena apa? Saudara Ishak pada waktu ada kelaparan, dia mau pergi, Tuhan bilang jangan pergi. Lalu tinggallah Ishak di Gerar. Artinya dia mendengar dan melakukan firman, saudara. Lalu ada firman berkata, menaburlah Ishak, dikatakan begitu. Dan dia menuai 100 kali lipat. Saudara, lewat mendengar dan melakukan, itu kita tuh diperkaya dalam segala macam. Abraham diperkaya pada waktu Lot itu diambil oleh raja-raja yang menyerang Sodom dan Gomora. Abraham itu tidak diem saja. Ini bocah sudah meninggalkan aku, cari tempat yang paling bagus. Salahmu sendiri kalau kamu sampai tinggal di Sodom. Tidak begitu. Itu namanya dia
mengosongkan diri, semua pegawai-pegawainya dikumpulkan, kita kejar. Saudara, kalau mengejar raja-raja yang begitu banyak, kemungkinan mati kalah itu ada. Tetapi dia pun belajar mengosongkan diri. Belas kasihan kepada Lot itu turun sehingga bisa membawa Lot kembali, saudara. Jadi bukan cuma materi, tetapi dipenuhi di sini, saudara, oleh Tuhan. Di dalam sini itu penuh kasih Tuhan, ya, semua yang daripada Tuhan. Jadi, saudara, kita sedang belajar hari ini. Kalau saudara dan saya dipenuhi, ya, saudara, itu harus ingat datang dari Tuhan. Kalau Tuhan suruh sesuatu, saudara belajar merelakan. Tidak selalu ada waktunya suruh menikmati juga, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana saudara lengket terhadap sesuatu. Saudara, seringkali Tuhan berkata, aku kok nomor 2 ya. Ini anak kok lengket sekali sama itu. Ya. Karena firman Tuhan berkata begini, di dalam Markus pasal 10, coba tolong dilihat, Markus pasal 10, firman Tuhan berkata begini, ya. Upah mengikut Yesus, ya. Itu sebelumnya, yang itu mengenai orang kaya yang sukar masuk kerajaan sorga. Orang kaya lengket kepada hartanya, sampai Tuhan berkata, angel banget lah untuk orang kaya. Lebih mudah onta masuk lubang jarum. Karena itu harta itu ya, Tuhan Yesus bilang, di mana ada hartamu, di situ ada hatimu, katanya bilang begitu. Jadi firman hari ini Tuhan sedang bilang ya, apapun kalau saudara lengket itu akan dites sama Tuhan. Mau tidak melepaskan. Sampai Tuhan Yesus bilang di ayat 28. Firman Tuhan bilang begini, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Saudara, Petrus itu dipanggil sesudah dia dipinjam perahunya. Ya. Dia kaget, ini kok dari danau segini ya, kok bisa kapal penuh sekali. Dan harus panggil temannya lagi. 2 kapal penuh. Saudara, waktu bikin kapal, orang rencananya bagaimana? Coba, misalnya saudara tinggal di Galilea, saudara bilang sama tukang kayu yang bikin kapal, aku mau bikin kapal yang 2 kali kapalnya papahnya Petrus gitu loh. Tukang kayu bilang, gumun tuh, ini orang edan apa ya? Danaunya cuma segini, mau bikin kapal gede-gede. Ya kosong terus lah gitu loh. Harus tahu ikan di sini tuh cuma segini adanya. Danaunya ya kelihatan tidak terlalu besar, saudara. Ya. Jadi ya bikin kapal ya segini aja. Nah itu kehidupan Petrus, ukuran dia kapal itu akan cukup, saudara. Tetapi pada waktu Tuhan bilang, tebarkan jalamu di tempat yang dalam, dia gumun sekali. Ini kok penuh, jalannya hampir koyak sampai dia panggil temannya. 2 kapal hampir tenggelam. Aneh sekali, kok bisa ya? Dan Petrus itu langsung sujud, bilang, aku tidak layak Tuhan, kau hebat sekali. Ya. Nah, di sini pada waktu Tuhan Yesus bilang, susah orang kaya. Dan dia bilang, dia protes bilang, Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan ikut engkau. Sepertinya dia bilang, dapat apa sih? Ya, banyak orang, aku sudah begini, begitu, dapat apa? Ya, kita mulai belajar hari ini justru malah suruh dilepaskan semuanya. Ya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil
meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Ini semua yang lengket dalam hidup seseorang. Ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya laki-laki, saudara perempuan, bapak anak, dan ladangnya. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, ini beneran dia sedang bilang begitu, ya. Setiap orang yang karena aku dan karena Injil, pada waktu saudara mendengar firman dan berani melakukan sesuatu, ya, atas firman tadi, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat. Diperlengkapi sama Tuhan, hebat sekali. Caranya bagaimana? Berani melepaskan diri. Jadi aneh sekali, ada orang yang eman-eman, dimedit-medit dan sebagainya, saudara. Tetapi tetap kekurangan. Ada orang yang bermurah hati, malah terus dijokin, tahu dijokin? Ya kalau gelasnya sudah mulai kosong, diisi lagi terus sama Tuhan. Dapat 100 kali katanya. Orang itu pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, pada masa kini loh ya. Ini juga. Laki, saudara perempuan, ibu, anak, ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal, saudara. Saudara, ini artinya cara Tuhan memberkati hidup saudara justru pada waktu melepaskan. Justru pada waktu ada penderitaan. Saudara, kalau melepaskan sesuatu, itu sebetulnya menyangkal diri, ya. Tuhan sedang bilang, ayo belajar daripada aku. Aku mengosongkan diri sampai Tuhan itu Bapa di sorga membuat nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama, semua lutut bertelut. Karena apa? Dia rela merendahkan diri, bahkan sampai seperti seorang doulos, seorang budak yang hanya melakukan kalau ditunjukkan oleh Bapa di sorga. Saudara, ini yang perlu disampaikan pada malam hari ini. Caranya berbeda. Saudara, kalau Tuhan berkati aku, saudara, kalau dapat berkat, ya hati-hati. Banyak berkat yang bisa menjadi jerat, saudara. Pada waktu diberkati Tuhan, dan Tuhan minta, saudara cekeli terus, masalah besar. Tidak bisa menjadi murid, saudara. Jadi lebih baik pakai cara Tuhan Yesus. Meninggalkan semua yang saudara senangi karena ada tulisan. Karena aku dan karena Injil, saudara. Saudara, saya pergi ke Sulawesi, itu pengeluarannya banyak sekali. Tapi saya cuma percaya sama Tuhan. Ada orang-orang yang digerakkan, ngirimin berkat ini tolong dibagikan kepada pendeta-pendeta di pedalaman. Saudara, kalau sudah masuk ke tempat-tempat pelosok-pelosok, hidupnya itu sangat-sangat sederhana. Kalau pas pandemik tidak ada kebaktian, ya wis, tidak ada persembahan, saudara. Dipelihara Tuhan. Iya, selalu mereka kalau ditanya, kami dipelihara oleh Tuhan. Lewat apa? Macam-macam. Ya, bahkan ada yang pernah cerita, kok ada ikan yang jatuh dari langit. Nah, atau itu cerita, tapi saya dengar kesaksian seperti itu, saudara. Ya, berkat-berkat itu mendadak bisa datang dalam hidup mereka, saudara. Hidupnya saya masuk ke rumahnya, kamar 2 kali 2,5, gubuk lagi, saudara. Di pinggir jurang lagi, saudara. Ya. Gerejanya juga gubuk, cuma dia bilang,
Pak Bupati sering lewat di sini. Pak Bupatinya dibikin malu karena ada gereja gubuk. Jadi suruh dibangun, saudara. Ajaib sekali. Saya lihat bangunannya, ya memang sederhana, pakai tembok, pakai bata. Dalamnya juga kosong, kalau kebaktian duduk di lantai, saudara. Tapi mereka bersyukur. Saya tanya kepada pendeta lain, pendeta itu bagaimana hidupnya? Kalau hari Minggu, pelayanan tuh 5 tempat. Dari desa satu ke desa yang lain, waktunya diatur sedemikian rupa, saudara. Ya. Tetap melayani dengan sukacita, saudara. Saudara, mereka itu termasuk bilangan orang-orang yang disebut Tuhan Yesus. Sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan semua yang dia sukai sebetulnya, yang lengket kepada dia, orang itu sekarang pada masa ini menerima. Saudara, saya tanya kepada pendeta pemimpin di situ, itu bagaimana pendeta itu? Kenapa saya bisa lewat? Karena saya harus ngelewatin jalan itu, ya. Dan saya sudah kenal, sudah beberapa kali telepon sama pendeta tadi dari Cirebon, saya sudah telepon dia. Ya. Orang sangat sederhana. Ya. Lalu pendeta pemimpin, pendeta wilayah itu bilang, sebetulnya sudah ada orang yang mau bangunin rumah untuk dia. Puji Tuhan, saudara. Ya. Cuma orang tadi bilang, jangan di pinggir jurang. Karena di daerah Mamasa, Mamuju itu banyak gempa. Nanti kalau longsor bagaimana? Jadi dia sedang disuruh cari tempat yang bagus, yang stabil, nanti mau dibangunin rumah, saudara. Jadi dari sorga Tuhan itu sudah memerintahkan, baik itu burung-burung gagak, atau itu janda sarfat, atau seorang yang akan membangunkan rumah yang di pinggir jurang ini, saudara. Ya, kita berdoa saja, waktunya tiba, dia boleh mengalami apa yang janji Tuhan tadi. Saudara, saya membagikan kepada saudara, apakah sudah dibagi belum ya? Ada kayu kecil, ada yang belum terima? Atau ya, yang belum terima, ya. Karena orangnya segini, sebaiknya sih satu keluarga satu aja sudah cukup, saudara. Ya. Ya, Dep, Melayu Dep. Di depan, belum ini. Ya, ya ini kalau yang sudah ada, ya. Ini firman Tuhan berkata begini. Ya. Kami hamba yang tidak berguna dan kami tidak patut menerima ucapan terima kasih apapun. Kami hanya melakukan tugas kami. Nah, Papa semua dikasih, bolehlah Dep, murah hati. Ya, nanti ya semua dikasih tidak apa-apa. Ayo, terus. Anak-anak, ya dikasih di depan. Sudah semua? Belum 2? Ya belum. Dep dikasih. Ya, percayalah mereka belum dapat. Ya, semua dapat ya. Saudara, tolong dilihat Lukas 17 ayat 7. Coba buka sebentar Lukas 17 ayat 7. Ya. Ini bicara mengenai doulos juga. Ya. Doulos itu hamba yang tidak punya hak apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, cuma nunggu perintah tuannya dan melakukan. Ya. Ayat 7, ada ya, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba atau doulos sebetulnya, bond servant, suatu hamba yang dibeli, budak yang dibeli, yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu. Jadi tuannya, hambanya pulang, habis menggembalakan, membajak, tuannya akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Apa artinya ini, saudara? Saudara kalau punya pegawai,
kerjanya bagus, pulang rumah keringetan sekali, bajunya kotor, sudah naik-naik melakukan tugas. Kira-kira saudara kasihan tidak sama hamba seperti ini? Ya. Ya. Sampai dikatakan ini ada dulos yang pulang habis membajak sama mengembalakan, kira-kira tuanya itu, ini bajunya kotor, semuanya betul-betul serius kerjanya. Kira-kira tuanya akan bilang, silahkan makan. Ya. Normalnya itu begitu. Kemanusiaan kalau punya pegawai, ya kerja keras, sudah menguntungkan kita, dia membuat kita, usaha kita, ayo minum dulu, makan dulu, ini ada jajanan, dimakan. Tetapi ternyata tidak tuh, di sini dikatakan, ya. Bukankah sebaliknya, ini majikannya, tuannya itu, ia akan berkata kepada hamba itu, sediakan makananku, ikat pinggangmu. Ini bahasa terjemahan yang lain, pakai baju yang bagus, rapikan, siapkan dirimu, layanilah aku. Soalnya dia dekat-dekat dengan tuannya. Layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum, saudara. Jadi ini bicara mengenai seseorang yang kerja keras, bukan orang yang malas-malesan. Kalau punya pegawai malas-malesan, itu tidak beres pulang rumah. Kira-kira kalau budak belian diwudani, copot bajunya, didol lah ya. Terus ini disil lah, ini tidak berguna ini, dijual murah, tidak berguna. Tetapi sebetulnya ini orang kerja keras ya. Dapat makan dan minum sesudah tuannya makan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Tidak juga, tidak diterima kasih. Bahkan ayat 10 berkata, demikian jugalah kamu. Ini Tuhan sedang bilang kepada kita semua yang belajar melepaskan diri, mengosongkan diri kayak Tuhan Yesus. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata. Ayo kita ini yang terjemahan ini dulu, dikatakan 1, 2, 3. Kami, ayo ulangi lagi. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna, kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, di sini saya print ini ya. Kami hamba dalam kurung dulos yang tidak berguna, ini versi mudah dibaca. Di bawah ada VMD, versinya yang di Alkitab ini versi terjemahan baru. Ini versi mudah dibaca. Kita baca sama-sama, tapi dulosnya enggak usah dibaca. Saudara sudah tahu kita sebagai dulos. 1, 2, 3. Kami hamba yang tidak berguna dan kami tidak patut menerima ucapan terima kasih apapun. Kami hanya melakukan tugas kami. Saudara, ini Tuhan berkata, Tuhan Yesus mengajar saya untuk memperkatakan. Jadi tadi saya ajak saudara memperkatakan. Ya. Ini perlu diulang-ulang. Karena apa? Hati kita itu senang dipuji. Ya, kamu menarinya bagus sekali. Saya diberkati. Aduh, senang di hati. Ya. Tetapi kita harus balik lagi kepada dulos. Ya. Dulos itu hamba yang tidak patut dikasih terima kasih. Dia hanya melakukan tugas. Ya. Bapa Tuhan bilang apa, itu saudara kerjakan. Itu menyenangkan akan hati Tuhan. Ya. Jadi di sini belakangnya ada double tape-nya, saudara nanti dipasang di tempat yang strategis. Karena ini rahasia sebetulnya, rahasianya di mana? Ya, tadinya saya tidak ngerti, saya selalu bilang, saya hamba yang berguna kok Tuhan. Saya sudah ini bangun ini, ya lampu ini saya mungkin sudah kasih persembahan, speakernya dulu
suaranya jelek sekarang sudah bagus. Semua sepertinya bilang, aku itu hamba yang berguna. Masa tidak berguna? Tapi ini satu rahasia, melepaskan semua yang sebetulnya patutnya diterima. Sekali lagi ya, ini bukan hamba yang tidur-tiduran, dolanan, tidak melakukan tugas. Tapi hamba yang patut diterima kasihi, patut dipuji, tapi melepaskan hak tadi, saudara. Jadi Tuhan sedang mengajar rahasianya di mana. Tadi sudah dibaca ya, pada waktu Tuhan berkata, kalau kamu mau melepaskan ya, ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu, ladangmu, pekerjaanmu semua, karena aku dan karena Injil, aku kasih 100 kali di dalam hidupmu ini. Katakan amin kalau percaya. Ya saya doakan saudara mengalami kalau Tuhan Yesus bilang 100 itu bukan dolanan ya. Dia serius, tetapi ada bagian yang harus kita lakukan. Bagian kita berani melepaskan, kerja dengan sungguh-sungguh sampai orang harusnya itu memuji, tapi lepaskan itu, mengosongkan diri dari semua itu. Karena saya adalah budak, doulos. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib, menebus saya, membeli saya dengan darahnya yang mahal, saya itu jadi miliknya. Saya ikut dia, perintahnya bilang apa, sampai Tuhan Yesus bilang begini, kalau firman-Ku ada di dalam engkau, engkau di dalam aku, minta apa saja, katanya. Itu janji yang hebat sekali. Minta apa saja akan dikasih oleh Bapa di surga. Saudara, rahasianya saya buka lagi rahasia ini. Kalau kita mau menjadi doulos, nurut kepada Bapa dalam semua perintah-perintahnya, kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan, dikerjakan sungguh-sungguh, itu seperti Abraham. Abraham itu kan menantikan Ishak selama 25 tahun. 25 tahun itu lama, suwe saudara. Ya. Menantikan sampai keluar anak Ishak, anak perjanjian. Pada waktu dia sudah mulai besar, Tuhan bilang kepada dia, Abraham, ayo bawa anakmu ke daerah Moria, di satu tempat yang aku akan tunjukkan, persembahkan anakmu jadi korban bakaran. Saudara, ini permintaan yang di luar sebetulnya manusia bisa menangkap. Karena anak itu anak perjanjian, sekarang mau diminta, sedangkan janjinya itu keturunanmu akan banyak sekali. Anak cuma satu. Mau dipersembahkan. Bagaimana janji selanjutnya itu akan terjadi? Bisa saja sebetulnya protes. Tetapi Alkitab tidak bilang Abraham protes. Pagi-pagi sekali dia sudah ambil kayu, dia bacok kayunya, bawa ke gunung, bawa 2 bujang, bawa itu semua. Di tengah jalan anaknya bilang, "Pak, biasanya kalau ada korban itu ada dombanya. Sekarang ada api, ada peso, kok enggak ada dombanya?" Lalu Abraham bilang, Tuhan akan menyediakan, saudara. Sampai di atas anaknya diikat, dan pada waktu pisau itu akan menembus Ishak tadi, malaikat Tuhan sendiri sebetulnya yang datang. Dia berkata, berhenti, aku sekarang tahu hatimu mengasihi aku, menuruti perintahku lebih daripada mengasihi anakmu, ya. Mengasihi dirimu sendiri yang mengasihi anak ini, saudara. Ya. Anak itu anak tunggal satu-satunya yang sudah dinantikan sangat lama. Untuk kedua kalinya, Alkitab berkata, malaikat itu berseru, aku bersumpah demi diriku sendiri.
Nah ini saudara, kalau saudara pasang ini di tempat yang strategis ya, saya ngajarin, ini masangnya jangan di sini saudara, jarang lihatnya, jangan di sini nanti anakmu yang lihat ya, masangnya ya di sekitar tingginya saudara, agar kalau sliweran gitu, ingat lagi, perlu memperkatakan, karena daging ini senang dipuji, diterima kasih itu senang sekali. Dan itu perlu dipotong. Potongnya bagaimana? Tuhan Yesus ngajarin untuk memperkatakan. Jadi kalau lewat mandek sebentar, diperkatakan ya. Kalau istri-istri lihat suaminya mulai tersinggung sama orang-orang, tersinggung itu apa? Harga dirinya kesinggung ya. Mulai diingatkan kita itu dulos, tidak ada apa-apanya sebetulnya. Sudah ditebus menjadi milik Tuhan. Sudah, Dia yang bertanggung jawab. Saudara, diingatkan kembali. Sehingga janjinya tadi, Abraham itu melepaskan hak untuk mendidik anak ini. Melepaskan hak, membiarkan anaknya itu mau mati sepertinya, saudara. Tetapi ternyata tidak mati. Kan Tuhan berkata, berhenti, sekarang tahu aku hatimu. Sampai dia bersumpah. Sumpah itu levelnya di atas janji, saudara. Sekali lagi ya, sumpah itu aku bersumpah aku bersumpah diriku sendiri, pakai diriku sendiri. Ya. Kalau janji itu dua orang, kalau saudara lakukan bagian saudara, Tuhan akan lakukan bagian Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah sumpah, tidak tergantung saudara lagi lah. Ya. Saya tuh memperhatikan begini, kan sumpah Tuhan, aku akan membuat keturunanmu jadi berkat bagi semua bangsa di muka bumi. Itu sampai hari ini ya ada komputer, ada Microsoft, saudara bisa kirim email, ya, saudara bisa main WA, semua itu ya bikin, lalu YouTube bisa dengerin khotbah kapan saja, mundurin 5 detik sebelumnya tinggal itu yang dipelorotin ke belakang sedikit, mundur, itu pintar sekali. Siapa itu yang bikin sebetulnya? Itu orang-orang keturunan Abraham, percaya sama Tuhan. Kelihatannya tidak tuh, iya. Tetapi Tuhan terikat dengan sumpahnya. Sampai hari ini, keturunan Abraham jadi berkat di mana-mana. Dan saudara, kalau saudara pasang ini, mulai kesombongan itu mulai datang, dipotong. Katakan lagi, kami hamba yang tidak berguna. Saya itu dulos. Ya. Kami tidak patut menerima ucapan terima kasih apapun. Ya. Kami hanya melakukan tugas kami. Itulah dulos. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, biarlah Tuhan mengingatkan kepada kami satu persatu yang mendengarkan ini Tuhan, bahwa kami adalah budak yang sudah dibeli karena Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk kami. Dengan darah-Mu yang mahal kami telah dibeli, lunas dibayar. Kami budak, kami dulosnya Engkau Tuhan. Kami mau belajar. Kami hanya melakukan tugas, perintah-perintah-Mu kami lakukan karena cinta. Ada seorang ibu yang punya anak, dia berenang di pinggir pantai, anaknya itu terseret ombak, dan ibu ini berteriak minta tolong, ada yang bisa tolong, sambil berteriak-teriak dia keliling. Ada seorang bapak yang punya anak, anaknya laki-laki pinter berenang, lalu bapak itu bilang, nak, tolongi anak itu, dan anak laki-laki ini terjun ke laut, menyeret anak perempuan tadi sampai selamat. Tetapi anak ini terseret oleh
gelombang besar berikutnya, anak laki-laki ini sampai hilang, saudara. Saudara, apa yang dilakukan ibu? Ibu itu tiap hari datang kepada bapak ini di rumahnya. Dia melakukan apapun untuk dapat upah? Tidak. Dia melakukan karena dia mau berterima kasih kepada bapak. Bapaknya bilang, aku punya pegawai banyak sekali, enggak perlu bu. Tapi apa yang bisa aku lakukan? Dia lakukan itu minta dipuji? Sama sekali tidak. Dia tahu bapak itu sudah mengorbankan anaknya untuk anak perempuan dia selamat. Bapa di sorga pun sudah menyerahkan anak tunggal satu-satunya untuk saudara. Telah mengosongkan diri, rela menjadi manusia yang hina, budak, dulos, untuk sampai mati di kayu salib. Apa yang saudara bisa kerjakan? Hanya melakukan yang menyenangkan akan hati Bapa di surga. Kerjakan itu. Firman pada malam hari ini, lepaskan dirimu dari segala milikmu. Kosongkan dirimu. Bukan karena kamu kosong, kamu diisi banyak oleh Tuhan. Belajar mengosongkan diri. Mendengar dan melaksanakan kewajiban saudara. Itu yang Tuhan rindukan dalam hidup saudara dan saya. Tuhan meteraikan firman pada malam hari ini, setiap anak-anakmu yang mendengar boleh menjadi pelaku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Saudara diberkati. Tadi saudara saya terus terang beberapa hari ini juga berpikir saudara ya. Kalau saudara perhatikan di sini beberapa minggu kita diajarkan tentang hati, benar gak ya? Hati kita mesti beres dari kekecewaan, kepahitan, sakit hati. Tadi tiba-tiba saya gak berenung, Tuhan bagaimana sih saudara? Supaya kita tuh benar-benar bisa lepas dari kepahitan, gak mudah tersinggung, gak mudah sakit hati. Saya tadi Pak Gideon bagikan, saya ketemu kuncinya saudara. Kalau kita mau menjadi hamba, doulos. Tuhan Yesus tuh gak pernah tersinggung loh, dikhianati, ya. Dikatakan sesat, kemudian dikatakan apa lagi saudara, macam-macam lah dikatakan, ya. Dia nggak pernah tersinggung, nggak pernah sakit hati, nggak pernah kepahitan. Kenapa? Karena dia menempatkan dirinya sebagai doulos, sebagai budak. Jadi kalau kita masih suka tersinggung, saya bayangin begini saudara, kadang-kadang sama istrinya suka debat kan, ya nggak, aduh tersinggung nih saya, enak aja begitu, ya nggak disalahin, misalnya disalahin aja loh. Kalau disalahin itu sakit saudara, saya nggak begitu, saya nggak salah. Iya nggak, akhirnya jadi ribut. Kenapa? Kenapa kok disalahin aja buat saya tersinggung, saya marah? Ya, kenapa sih Tuhan? Kenapa? Saya ngerti saudara, karena saya tidak menempatkan diri saya sebagai budak, sebagai doulos. Tapi kalau kita mau menempatkan diri kita sebagai doulos, sebagai hamba, mengosongkan diri, saya berani jamin saudara, susah tuh untuk kepahitan, untuk sakit hati, ya. Kadang-kadang kan dikatakan barang siapa yang nggak mau melepaskan saudaranya, ibunya, bapaknya. Kadang-kadang gitu kan, saudara kita ngomongin aja kita tersinggung, benar nggak? Kenapa? Ya karena kita nggak mau melepaskan semua milik kita. Tapi malam hari ini saya percaya saudara, ya, saya akan tempel nih saudara, ingetin, kamu nih doulos, kamu nih hamba, ya. Kalau kita jaga hati kita, ingatkan aku terus Tuhan, aku hamba, aku doulos. Saya percaya Bapak Ibu, sakit hati, kepahitan, mudah tersinggung, ya, susah memaafkan, lama-lama hilang. Percaya sama saya, ya. Terima kasih Pak Gideon yang telah memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi semua dapat ya, semua dapat. Ada yang belum dapat nggak? Kalau udah dapat semua, berarti tempel di tempat yang strategis. Ingat, ya, kita ini hamba, doulos, nothing, ya, oke? Saudara diberkati? Amin. Siapa yang diberkati?
Luar biasa ya. Senin depan kita akan dilayani oleh Ibu Ripka ya dari Semarang. Jadi Bapak Ibu silakan hadir. Saya percaya ada pesan-pesan kebenaran firman Tuhan pula yang perlu kita dengar, kita pahami, kita mengerti. Amin. Kemudian jangan lupa Natal di GRC ini tanggal 13 Desember. Bapak Ibu sediakan waktu. Saya percaya ada pesan-pesan Tuhan pula ya yang perlu kita dengar di perayaan Natal ini untuk kita menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Kita akan berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita angkat tangan semua di hadapan Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia rindu sekali memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Biar malam hari ini Tuhan melakukan yang ajaib dalam hidup saudara dan saya. Kerinduan hati yang terdalam, yang mungkin belum pernah diucapkan, tapi ada di dalam hatimu. Hari ini Tuhan mau memberikan kepada kalian semua. Terima berkat dari Bapa di surga, kasih Yesus, persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Perjalanan pulang disertai oleh Tuhan, Immanuel. Dalam nama Yesus, katakan sama-sama, amin.